Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kabupaten Banyumas masih terdapat banyak sekali bangunan-bangunan yang tua dan bersejarah. Seperti apa bangunan itu dan di mana? Ikuti terus video ini, jangan di skip ya. Untuk perkembangan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Godong Jati. Satu stasiun otobus di Kebondalem sekarang sudah beralih fungsi sebagai kompleks pertokoan Kebondalem. Yang kedua adalah Pendopo Kawedanan Sokaraja. Kondisi saat ini bangunan masih utuh dan digunakan sebagai pendopo Kecamatan Sokaraja. Yang ketiga, Masjid Agung Baitus Salam, dahulu bernama Masjid Besar Purwokerto dan dibangun sekitar tahun 1910. Yang keempat adalah stasiun kereta api Purwokerto dan sekarang masih difungsikan hanya dengan sedikit perubahan. Yang kelima, nama resmi masjid ini adalah Masjid Sakatunggal Baitus Salam, tetapi lebih populer dengan nama Masjid Sakatunggal karena memang mempunyai saka tunggal atau satu tiang. Masjid ini berada di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon. Yang keenam, pada zaman Belanda, gedung ini bernama Sociëteit Slamet, dan gedung ini pernah menjadi saksi bisu terbentuknya Persatuan Perjuangan yang dibentuk Tan Malaka dan Jenderal Sudirman. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini berganti nama menjadi Gedung Asia Bersatu, dan setelah Indonesia merdeka menjadi Balai Prajurit. Sekarang menjadi RRI Purwokerto dan telah direnovasi. Ketujuh, bangunan gedung The Purwokerto Help and Spare Bank der Intense Hofden atau bank bantuan dan simpanan milik kaum priayi Purwokerto yang didirikan dan dipergunakan oleh Raden Bayi Anawira Atmaja untuk melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Kondisi sekarang dipergunakan sebagai museum BRI. Kedelapan, pada zaman pemerintahan Belanda, gedung ini dijadikan sebagai gedung sekolah umum pertama atau disebut juga Meer Uitgebreid Lege Onderwijs atau MULO. Pada tanggal 1 Maret 1950, gedung ini menjadi sekolah menengah atas dan saat ini menjadi sekolah menengah atas Negeri 2 Purwokerto. 9. Pabrik Gula Purwokerto atau disebut juga Swiker Fabrik Purwokerto. Berdiri tahun 1893, saat ini telah berubah fungsi menjadi gedung olahraga Isola. Kemudian menjadi gedung bioskop Presiden dan saat ini menjadi pusat perbelanjaan, di antaranya supermarket Moro dan Rita. 10.
Rumah Administrator Pabrik Gula Purwokerto atau disebut juga De Woning van de Administrator van de Suikerfabrik Purwokerto. Pada tahun 1959, bangunan ini menjadi pangkalan bus Damri. Dan pada tahun 1990, tempat ini menjadi komplek pertokoan Satria Plaza. Sebelas, Perumahan Pegawai Senior Suikerfabrik Purwokerto. Perumahan ini pernah dipakai oleh TNI untuk perkantoran Komando Distrik Militer 0701 Banyumas. Kondisi saat ini berdiri bangunan rumah toko Ekskodim, di antaranya toko Duta Mode. 12. Hotel Besar. Bangunan ini didirikan sejak tahun 1930-an oleh pengusaha Tionghoa yaitu Po Cho Siak. Saat ini masih beroperasi dan bangunan tersebut masih dipertahankan dan merupakan bangunan cagar budaya Banyumas. 13. Kantor Polisi Belanda atau Komisariat Polit Purwokerto, dan kemudian dipergunakan untuk pendidikan bernama Europech Lager School atau LLS. Pada tahun 1950 menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purwokerto. 14. PLTA Ketenger. Pembangkit listrik yang dibangun tahun 1932 sampai 1939 oleh NV Algemene Nederlandse Indische Electric Mach atau ANIEM. PLTA Ketenger mengaliri listrik di Purwokerto, Sokaraja, Purbalingga, Trenggiling (Rumah Sakit Zending), Banyumas, Maos, Cilacap, Kroya, Sumbyu hingga Gombong, Kebumen dan Kutowinangun. 15. Kantor Perusahaan Listrik di Banyumas. Sekarang digunakan sebagai Puskesmas Kecamatan Banyumas. 16. Gereja Katolik terletak di Jalan Gereja Purwokerto. Sekarang menjadi gereja katedral dan berfungsi sebagai tempat peribadatan. 17. Jembatan Sungai Serayu sampai sekarang masih berfungsi dengan baik, dengan sedikit renovasi dan masih layak untuk dipakai. 18. Gedung induk perusahaan logam di Sokaraja. Sampai sekarang gedung tersebut masih utuh. 19. Pendopo Kabupaten Banyumas di Purwokerto. Sekarang telah direnovasi namun bangunannya masih sama. 20. Gedung Bank Dagang Negara Indonesia saat ini dialihfungsikan sebagai Gedung Bank Mandiri dan bangunan gedung masih sama. 21. Gedung DPRD Kabupaten Banyumas kondisi saat ini telah direnovasi. 22. Pabrik Gula Kalibagor atau dalam bahasa Belanda adalah Suikerfabrik Kalibagor, berdiri 1839 dan kondisi sekarang dimanfaatkan sebagai pabrik tekstil. 23. Masjid Nur Sulaiman didirikan tahun 1755.
yang diarsiteki oleh Bapak Nur Daiman yang juga merupakan penghulu masjid yang pertama. Saat ini telah mengalami beberapa renovasi. Kiranya itu dulu sedulur review bangunan-bangunan bersejarah dan tua yang masih berdiri saat ini. Untuk perkembangan channel ini dukung terus sedulur di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.